Yaitu pada waktu Saul rendah hati, dia tidak bermegah atas dirinya sendiri, dia memandang dirinya sendiri sebagai sosok yang kecil. Nah, inilah kunci hubungan dengan Tuhan, yaitu berusaha untuk selalu melihat diri kita sendiri dengan sederhana, kecil, bukan siapa-siapa. Seperti kata Tuhan Yesus, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami ini cuma melakukan apa yang harus kami lakukan itu. Shalom, damai di dalam kasih Kristus. Saudara, ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mau berjalan bersama dengan kita. Itu ada di dalam Mika 6 ayat 8. Nah, dicatat di sana hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu seumpama sebuah perjalanan kerendahan hati bersama dengan Tuhan. Saya akan bacakan di Mika 6 ayat 8 ini, LAI terjemahan baru. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Jadi ini keinginan Tuhan, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, nah ini yang terakhir, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, firman yang ditulis hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, ini di dalam bahasa aslinya dikatakan berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan. Nah, versi King James cocok dengan teks Masoretiknya, artinya sama, berjalan dengan rendah hati dengan Tuhan. Jadi keakraban kita berjalan dengan Tuhan Yesus itu pasti didasari dengan kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita bisa merasakan isi hati Tuhan, klop, menyatu dengan Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu di Matius 11. Saudara, Nabi Samuel pernah mengingatkan Raja Saul. Dia tunjukkan kepada Raja Saul, mengapa sih dulu kok Tuhan berkenan kepada Saul dan mengangkat dia menjadi raja. Ini ada di dalam 1 Samuel 15 ayat 17. Kita akan baca ya. Ya. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel, dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Kira-kira di dalam bahasa sederhana Samuel berkata kayak gini, Saul, dulu waktu kamu melihat dirimu sendiri sebagai orang kecil sederhana, bukankah Tuhan mengurapi engkau sebagai raja? Saudara, perkataan Samuel ini sangat penting untuk menjaga sikap rendah hati yang disukai oleh Tuhan, yaitu memandang diri kita sendiri kecil. Sekali lagi, memandang diri kita sendiri kecil, supaya kita bisa berjalan di dunia ini bersama dengan Tuhan. Karena tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Nah, kalau mengenai Saul, pada waktu Saul rendah hati, Tuhan meninggikan Saul. Tapi pada waktu Saul arogan dan mengesampingkan Tuhan, maka Tuhan melepaskan Saul, sehingga dia mengalami kemerosotan. Nah, apa sih sikap tinggi hati yang nampak dari perilaku Saul? Saul di dalam kearogansianya, dia mempersembahkan korban tanpa Tuhan dan Samuel. Itu ada di dalam 1 Samuel 13. Kemudian ketika Tuhan perintahkan untuk membasmi Amalek, Saul malah berusaha menyelamatkan rajanya Agag dan barang-barang berharga. Jadi Tuhan 2 kali menolak Saul menjadi raja. Nah, sekarang Saul berjalan sendiri. Tidak ada Tuhan lagi yang berjalan menggandeng tangan Saul. Karena Saul sudah tidak rendah hati lagi. Saul sudah lupa bagaimana cara memandang dirinya sebagai orang kecil sederhana, dan akhirnya dia menderita sampai hari matinya. Dia selalu kalah dalam perang, pernah kerasukan roh jahat, kemudian anak-anaknya mati dibunuh. Kemudian karena Tuhan tidak lagi mau bicara pada Saul, maka Saul mulai cari dukun. Dan setan yang menyaru sebagai Samuel itu yang ditemui Saul, itu di 1 Samuel 28 ya. Bahkan Saul mati dengan cara menjatuhkan diri di atas pedangnya sendiri. Ini akhir hidup yang mengenaskan untuk seorang raja. Saudara, ada pesan Tuhan yang penting melalui Samuel, yaitu ketika Samuel menyampaikan pesan sekali lagi, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri. Nah, sikap hati yang sederhana ini disukai oleh Tuhan, yaitu pada waktu Saul rendah hati,
Dia tidak bermegah atas dirinya sendiri, dia memandang dirinya sendiri sebagai sosok yang kecil. Nah, inilah kunci hubungan dengan Tuhan, yaitu berusaha untuk selalu melihat diri kita sendiri dengan sederhana, kecil, bukan siapa-siapa. Seperti kata Tuhan Yesus, kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami ini cuma melakukan apa yang harus kami lakukan, itu di Lukas 17. Saudara, ada seorang pendeta yang bersaksi. Pak pendeta ini dia pernah berjemaat di sebuah gereja di Amerika. Nah, pendeta itu menyaksikan Tuhan bekerja luar biasa di gereja itu, di mana dia berjemaat. Pertumbuhan jumlah jemaat perintisan tahun pertama aja sudah mencapai 300 jiwa. Kemudian mereka diberkati bisa membeli gedung sebelahnya. Jumlah jemaatnya jadi nambah 500 jiwa, mungkin nambah jadi 2 kali lipatnya. Nah, gereja itu begitu dahsyat. Tiap ibadah diliputi hadirat Tuhan. Semua orang yang datang menyembah Tuhan dengan antusias. Tapi sayang, kata Pak pendeta ini, karena yang mereka sembah itu, yang mereka puja itu bukan cuma Tuhan, tapi juga pastor mereka, pendeta mereka yang mereka kagumi, dan bahkan diri mereka sendiri dengan segala pelayanan mereka. Gereja ini begitu bangga dengan dirinya, kemudian memuji-muji diri sendiri atas segala keberhasilan ministry yang mereka lakukan. Suatu kali di dalam ibadah yang dahsyat itu, orang-orang mulai nubuat. Mereka bernubuat, gereja ini akan menjadi dahsyat, melakukan perkara besar ini dan itu, kata mereka. Tapi kemudian di waktu yang sama, Pak pendeta yang jemaat itu, Tuhan ingatkan di dalam hatinya mengenai firman ini, 1 Samuel 15:17 tentang Saul. Terus Pak pendeta tadi melawan arus yang keliru itu dan mulai menyampaikan firman itu. Dia berdiri, dia bilang, segala yang dilakukan Tuhan di sini memang dahsyat di tengah kongregasi itu. Tapi semua ini Tuhan berikan pada saat kita merasa kecil, sederhana, dan rendah hati, kata Pak pendeta itu. Kemudian dia lanjut, ingat, semua yang Tuhan beri dengan tiba-tiba ini bisa diambil dengan tiba-tiba juga oleh Tuhan. Kemudian, tidak berapa lama benar terjadi apa yang disampaikan Pak pendeta itu. Gereja Megah itu kemudian mengalami masa-masa yang mengerikan. Gembalanya jatuh, bercerai, gembalanya meninggalkan pelayanannya, pastornya itu, kemudian jemaatnya mulai tercerai-berai. Baru setahun kemudian Tuhan bangkitkan pendeta yang dipakai Tuhan untuk memulihkan gereja itu, dan hamba Tuhan ini rendah hati. Dia melayani di gereja yang sudah porak-poranda itu. Saudara, apa yang dialami Saul juga dialami oleh gereja yang kehilangan kerendahan hatinya itu. Mereka lupa bahwa semua yang Tuhan kasih itu, baik gedung, pelayanan, jiwa, hadirat Tuhan, semua yang bisa dilihat mata, Tuhan berikan itu pada saat mereka memandang dirinya kecil dan rendah hati. Aku bukan siapa-siapa, aku mengandalkan Tuhan. Nah, sikap rendah hati ini adalah hal berharga di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jaga sikap hati kita. Lihat keadaan kita sekarang, kalau Tuhan percayakan segala sesuatu yang bisa kita lihat sekarang, kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan semuanya itu pada saat kita memandang diri kita kecil, sederhana, dan rendah hati. Nah, satu-satunya pegangan kita pada waktu itu adalah kita percaya Tuhan tok. Hanya percaya Tuhan, berjalan dengan kesederhanaan, kerendahan hati bersama dengan Tuhan Yesus, dan Dia berkenan. Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan kita dengan keras supaya kita tidak jatuh di dalam kemegahan diri, kesombongan Farisi dan ahli Taurat. Saudara bisa baca sendiri di Matius 23. Di sana Tuhan bilang, jangan suka pakai pakaian kebesaran, kemudian duduk di tempat terhormat supaya dipandang terhormat oleh orang lain. Kemudian Tuhan bilang, jangan suka kalau dipanggil rabi, pendeta, pastor. Jangan bermegah kalau disebut sebagai pemimpin, leader. Tapi siapa yang kuat, siapa yang mampu, dan yang dikaruniai kelebihan, dia harus menjadi pelayan bagi jemaat. Itu kata firman Tuhan, itu kata Tuhan Yesus. Nah, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, Tuhan akan berjalan bergandengan tangan dengan dia. Mari kita terus menjaga kesederhanaan hati kita, tetap rendah hati, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa
lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.